tenaga guru dan tenaga kesehatan formasi tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Terong, Arso 17 Juli 2024 dimulai. Pemimpin apel mengambil tempat, barisan diistirahatkan. Lapor penyerahan desa pengangkatan PPPK tenaga guru dan tenaga kesehatan formasi tahun 2023 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Terong segera dilaksanakan. Siap, lanjutkan. Laporan informasi tenaga P3K kepada Bapak disilakan. Izin Pak Bupati dan menyampaikan laporan. Laporan jumlah P3K guru dan P3K tenaga kesehatan Kabupaten Terong formasi tahun 2000 dan P3K tenaga kesehatan Kabupaten Terong tahun 2023 yang dinyatakan lulus sebanyak 421 peserta. Dengan rincian, formasi P3K guru sebanyak 171 peserta dan formasi P3K tenaga kesehatan sebanyak 250 peserta. Dalam proses penetapan nomor induk P3K, sebanyak 8 peserta dinyatakan mengundurkan diri. 2 peserta dari formasi P3K guru dan 6 peserta dari formasi P3K tenaga kesehatan. Sehingga yang masuk dalam proses penginputan penetapan nomor induk P3K sebanyak 413 peserta. P3K guru 169 peserta dan P3K tenaga kesehatan 244 peserta. Sehingga SK yang akan diserahkan sebanyak 398 SK dengan rincian formasi P3K guru 160 SK, 9 SK masih dalam proses BKN. Formasi P3K tenaga kesehatan 238 SK, 6 SK masih dalam proses BKN. Demikian laporan jumlah P3K guru dan P3K tenaga kesehatan Kabupaten Terong formasi tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terong 17 Juli 2024. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Terong, Angelo PBR Pran SE. Terima kasih. Penyerahan SK P3K tenaga guru dan tenaga kesehatan kepada perwakilan mengambil tempat. Berkenan Bapak Bupati untuk mengambil tempat. Saya menyerahkan yang pertama atas nama Patris Babut, AMD Keperawatan. Izin Bapak. Yang kedua, Panduwina Tamandir, Sarjana Perawatan. Izin Bapak, izin. Francisca Umur, staf pada SMP Negeri Yeti Negeri Kediri.
diberi Yusmi yang baik, sarjana teologi ya, SD Negeri Sini. Dilanjutkan penandatanganan berita acara. Pelaksana harian Pemda Kerong, Pak Stanley yang menghormati para pimpinan PD, para pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Kerong, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, insan media sekalian, pihak keamanan, Bapak PP dan semuanya yang hadir, secara khusus para staf yang baru diterimakan surat keputusan sebagai pegawai dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerong yang kami banggakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama, saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita. Semua boleh hadir dalam penyerahan SK P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerong kepada tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidikan. Pada hari ini 17 Juli 2024 dengan terlaksana dengan baik dan lancar. Puji Tuhan, kita semua boleh mendapatkan kesempatan menjadi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerong. Ini semata-mata kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Kerong ada di tangan para ASN. Sekali lagi, masa depan Kabupaten Kerong ada di tangan para ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Tetapi juga masa depan PNS dan P3K juga ada di Kabupaten Kerong.
Untuk itu, dalam momentum penyerahan SK ini saya menitipkan kepada Bapak Ibu untuk menjadi abdi negara, menjadi pelayan masyarakat yang penuh keikhlasan dan tanggung jawab, membangun Kabupaten Kerom melayani masyarakat sesuai dengan panggilan tugas profesi saudara-saudari sekalian. Siap? Siap. Siap itu maksudnya bagaimana? Siap itu maksudnya saya jelaskan. Yang pertama, siap itu masuk setiap waktu kerja, hari kerja dan jam kerja, itu maksudnya siap. Jangan siap tapi bingung siapnya kayak apa. Masuk di waktu kerja, hari kerja dan jam kerja, itu maksudnya siap. Itu dulu. Masuk saja tidak, apalagi mau melayani masyarakat. Ini. Jangan semangat sekarang semangat 45, nanti makin lama sudah semangat 45-nya hilang. Saya inginkan semangat hari ini sampai dengan Bapak Ibu selesai karir. Rambutnya yang sekarang masih hitam, besok sudah mulai ubah. Semangatnya tetap sama. Siap? Siap. Yang masih single, semangatnya 45. Jangan sampai sudah berkeluarga, semangatnya sudah turun dari 45 ke bawah lagi. Ya, harus benar-benar semangat. Jangan mulai alasan diterimakan SK nanti besok langsung nikah langsung ikut suami katanya. Begitu. Jadi tunggu terima SK, setelah itu nikah langsung pindah tugas karena suami pindah. Percuma ini saya berusaha untuk angkat Bapak Ibu tidak sempat melayani, begitu ikut suami minta maaf ya suami-suami. Begitu ikut suami sudah tidak bisa bekerja lagi karena ya mengurus rumah tangga. Zaman sekarang kalau perempuan itu sekolah capek-capek, ya, ini perempuan banyak jadi yang paling depan banyak perempuan di sini. Kuliah capek-capek, orang tua biaya capek-capek, ya. Punya ijazah disimpan setelah itu. Tes pegawai, ijazah dan SK pegawainya disimpan, tidak bikin apa-apa. Ya silakan. Tapi Anda punya pikiran, tenaga itu dibutuhkan oleh bangsa dan negara, oleh masyarakat. Setuju? Jadi kalian adalah orang-orang yang terpilih, ya. Kalian adalah orang-orang yang terpilih karena tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Setuju? Setuju. Siap mengabdi untuk Kerom? Siap. Kurang kompak. Siap mengabdi untuk Kerom? Siap. Siap itu mulai hari ini dan seterusnya. Jangan gajinya belum masuk, siapnya mulai ini. Mana yang paling jauh, sekolah paling jauh di sini? Guru mana? Atau nakes mana yang paling jauh dari Arso? Tunjuk jari. Di mana? Militi. Guru. Guru di Militi. Berapa orang dari Militi? Yang di Militi berapa orang? Satu saja. BKT tambah, itu masih kurang. Tambah yang lain-lain banyak-banyak di Arso ini kasih pindah ke Militi. Guru Militi baru 3 orang menurut catatan kami yang aktif. Kalau tambah siapa?
Tambah Anton berarti 4, masih sangat kurang. Tambah lagi. Tambah 5 nakes. Tambah 5 guru lagi sana. Jadi operasinya Militi bias Militi itu daerah operasinya 1 jalur. Jadi yang ditempatkan di Militi operasinya sampai bias. Ya. Yang di RSUD Poengga tunjuk jari. RSUD Poengga. Ya. Tugas kalian masuk itu memberikan semangat baru untuk pelayanan di sana. Rumah sakit Poengga siap? Puskesmas Arso. Puskesmas Arso. Ya. Sama kalian juga mengabdi memberikan semangat karena puskesmas yang paling di depan jalan itu kalian. Kalian bisa melayani tidak hanya orang Kerong, orang siapa saja yang lewat di situ kalau memang mendadak sakit pasti belok melayani dengan baik. Guru paling jauh Militi, kemudian di Towe, tambah lagi Towe Hitam, saya baru bangun sekolah di Towe Atas ya. Towe Atas sekolahnya kita akan resmikan. Kirim lagi guru 3 ke sana. Towe Hitam kirim lagi 5 guru tambah di sana. Terlalu banyak guru-guru ada di sekitar Arso ini sampai mereka sendiri bingung. Kirim lain ke sana. Dulu masih hutang guru-guru itu luar biasa. Sekarang semua sudah tersedia ya. Di Towe sana sudah ada internet. Jadi kalian pergi ke sana. Pergi ke sana sebagai abdi negara, bukan sebagai mahasiswa KKN yang mau diurus sama masyarakat. Tidak, kalian mau tidur di itu gubuk situ tidak apa-apa, tidak usah diurus sama masyarakat. Kalian mengurus masyarakat seperti itu ya. Ada kasus di distrik web pengangkatan 1000 kemarin itu diterima, diserah terimakan seperti mahasiswa KKN. Saya tegur kepala distriknya karena kepala distrik bilang seperti ini ya, dihadirkan Kapolsek dan Ramil kayak mahasiswa KKN. Ya, pada hari ini kita menyerahkan Bapak Ibu kepada masyarakat ya. Bapak Ibu itu bukan mahasiswa KKN jadi diserah terimakan ke masyarakat. Kalian mau tiba subuh, mau tiba hari apa, pastikan pelayanan kantor jalan, kerja mulai kerja. Gak usah pertemuan apa. Yang di puskesmas pastikan masuk lapor kepada kepala puskesmas mulai melakukan sesuatu. Diarahkan oleh kepala puskesmas kerjakan ini. Yang guru sama lapor di kepala dinas, Kedan P akan arahkan kalau mulai kerja ini turunkan lapor, kalau ada kepala sekolah lapor segera dan mulai. Tidak usah pergi lagi lapor apa tadi mendrami dan Kapolsek, tidak ada urusan. Ya. Kalau mahasiswa KKN ya harus lapor. Jadi jangan seperti itu. Kapan mulai turun lapangan? Kapan? Memangnya mahasiswa KKN kalian turun lapangan? Kapan mulai masuk kantor? Ya? Kapan? Ada yang sudah masuk kantor, SK-nya baru diterima sekarang. Betul? Iya. Coba tunjuk jari yang sudah berkantor selama ini, SK-nya baru diterimakan sekarang. Coba tunjuk jari. Tunjuk jari. Jarinya
Terima kasih. Hari ini kita serahkan secara simbolis 4 orang mewakili 2 dari nakes dan 2 dari guru untuk 413 ya, atau 413 bukan main. Kita baru saya tahun lalu angkat berapa? Tahun lalu 100 lebih ya. ...130 tahun lalu P3K nakes. Sekarang saya angkat lagi berapa? 400 lebih. Berarti sudah 500 lebih kita angkat. Hampir 600 ya. PNS-nya juga kita sudah angkat kemarin 1000. Dalam waktu dekat saya akan umumkan lagi penerimaan formasi umum 1200. Bukan 3.000, 1.200 sekian. Kalau yang 3.000 yang sampai tersebar di Jakarta sana Kerom bukan 3.000 formasi, dari mana ceritanya Kerom? Bukan 3.000, paling tinggi dari provinsi di Indonesia semua, Kerom sendiri. Ini informasi hoax yang beredar. Informasi hoax yang beredar 3.000 itu tidak benar. Ada yang sudah daftar kemarin di sini yang dibuka oleh teman-teman keluarganya. Ya. Saya tegaskan di kesempatan yang baik ini, tidak ada formasi 3.000 untuk Kerom. Ya. Penerimaan PNS dan P3K selama pemerintahan saya bebas pungutan liar. Tidak jual sapi, tidak ada sertifikat di bank, tidak ribut di rumah, ya. Betul ya? Inilah komitmen pemimpin untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa itu mendapatkan akses untuk mendapatkan pekerjaan. Keadilan sosial bagi seluruh. Rasa adil mulai ada enggak sekarang? Ada mulai rasa adil ya. Mulai rasa adil mulai ada. Itu dulu. Jangan tuntut lebih, yang itu dulu. Karena rasa adil itu relatif. Tapi kalau mulai kita rasa adil itu berarti sudah mulai baik. Betul? Di mana kita bisa diterima tanpa ada permainan, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada pungutan liar, tanpa ada macam-macam, itu berarti rasa adil itu kita mulai rasakan. Saya tahu persis sejarah Kabupaten Kerom ini. 20 tahun lalu sampai dengan hari ini itu tidak pernah ada penerimaan pengangkatan pegawai di Kerom itu for free. Hanya di zaman kami. Betul? Itu yang saya bilang, kalian kerja baik. Syukuri itu dengan cara bagaimana bekerja baik, melayani orang yang membutuhkan kalian. Yang nakes kerja baik untuk melayani orang-orang yang betul membutuhkan kalian. Yang guru layani memastikan bahwa anak-anak Kerom itu tidak buta huruf. Anak-anak Kerom bisa membaca, menulis, pastikan itu. Kita bicara stunting, itu tugas kalian. Guru juga mendidik bagaimana gizi itu penting untuk keluarga, untuk anak-anak. Anak-anak harus makan. Ya, nakes juga bicara stunting seperti itu. Kita bicara bagaimana eliminasi malaria, ya. Itu tugas kita semua. Kalian adalah garda paling depan untuk pemberantasan buta huruf, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan. Tugas kita semua. Kerom ini angka stunting relatif tinggi dari kabupaten lain. Kemiskinan ekstrim juga masih tinggi. Kita sudah tekan berapa tahun terakhir ini turun.
hampir 2%, 3% kita tekan, tapi belum signifikan. Wilayah Kerong, Arso Barat ini juga angka stunting tinggi, kemiskinan ekstrim masih tinggi. Nah, ini tugas siapa? Tugas kita ASN pertama. Kalau kalian besok duduk di posisi misalnya program, menyusun program atau membantu pimpinan menyusun perencanaan, bikin perencanaan yang real di kantor kalian, yang benar-benar betul mendasar untuk pelayanan masyarakat. Obat untuk penyakit-penyakit yang sering ada di Kerong. Jangan bikin obat yang tidak ada penyakitnya di Kerong. Siapa yang mau pakai itu obat? Itu contoh. Tepat sasaran, program kegiatan tepat sasaran. Guru misalnya bikin pengadaan buku atau program apa, pastikan bahwa kurikulum sesuai dengan apa yang Bapak Ibu programkan. Ngajar sesuai kurikulum. Nah, saya harapkan kalian ini sebagai agen perubahan dan agen pembangunan di Kabupaten Kerong. Tanpa kalian, Kerong tidak akan berubah. Tanpa ASN, P3K dan PNS, Kerong tidak mungkin akan berubah. Kalian garda paling depan. Ini harus menjadi kesadaran bahwa kalian adalah agen perubahan. Kalian adalah agen pembangunan yang benar-benar ada paling depan untuk membangun kabupaten ini. Masyarakat akan berpartisipasi kalau aparatur itu memang membuka diri, aparatur itu memiliki semangat yang sama sehingga masyarakat di sekitar Anda itu berpartisipasi. Ini seruan saya buat semua yang lain, bukan partisipasi hal-hal yang buruk, misalnya miras, judi online. Jadi HP saudara itu jangan sampai Anda bawa itu judi online ke tengah masyarakat lalu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan judi online. Nah, ini partisipasi yang tidak benar. Jangan ajar masyarakat hal-hal yang buruk. Guru ajar masyarakat miras, anak-anak sekolah miras, ini bahaya. Nah, ini yang saya titipkan untuk kalian semua menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul ingin merubah Kerong ke arah yang lebih baik. Kalianlah harapan kabupaten itu. Tugas saya menyiapkan jalan untuk kalian, dan jalan sudah saya kasih. Saya memberikan kalian harapan. Pemerintah lewat saya memberikan kalian harapan, tapi kalian pun harus membagi harapan, membagi masa depan, harapan tentang masa depan kepada orang lain. Itu masyarakat Kerong. Saya pikir itu yang penting. Jadilah pelayan dan abdi negara yang setia kepada pemerintah, kepada negara, dan setia terutama pada tugas pengabdian di tengah-tengah panggilan tugas kalian di masyarakat. Itu yang bisa sampaikan kami sampai Pase. Koen mungkin keikir kurakin suri. Selamat bertugas, selamat untuk pencapaian ini, dan sampaikan salam saya kepada keluarga dan semua orang-orang di rumah. Jadikan momentum ini sebagai satu batu pijakan untuk mencapai karir dan masa depan, merubah nasib keluarga dan nasib Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Sekian jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berilah kemudahan di setiap langkah kami semua. Ya Allah, lindungilah kami semua yang ada di sini, dan lindungilah Bapak Bupati kami dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Kerong. Ya Allah, berikanlah Bapak Bupati kami kekuatan, kesabaran, dan kelancaran dalam setiap tugasnya. Ya Allah, kabulkanlah hajat Bapak Bupati kami dan hajat kami semua yang ada di sini. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara yang hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
penyerahan SK pengangkatan PPPK tenaga guru dan tenaga kesehatan formasi tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerom telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap bubarkan. Terima kasih buat Bapak Bupati Kerom. Hari ini saya dan teman-teman sudah menerima SK, suatu kebanggaan buat kami semua. Terima kasih. Nama saya Afrodita Fajalewoka. Saya tenaga guru di Sekolah Sewaris. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Kerom, Bapak Peter Kusmager yang sudah memberikan atau menyerahkan SK P3K Guru kepada kami guru-guru yang ada di Kabupaten Kerom. Terima kasih Bapak Bupati, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Bupati Kerom, Bapak Peter Kusmager untuk hari ini akhirnya kami dari tenaga guru dan kesehatan dengan lebih cepat yang kita prediksi kita menerima SK hari ini. Hari ini saya menerima SK pengangkatan P3K tenaga kesehatan. Saya siap mengabdi untuk Kabupaten Kerom. Terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Peter Kusmager.